Hello everyone, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian menonton video ini. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Dan selamat datang di MCU, Matematika Cinema Universe. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi peluang. Nah, di mana materi ini sebenarnya mudah, tetapi harus menggunakan logika. Jangan sampai terjebak karena salah sedikit kalian salah. Oke, langsung saja kita mulai belajarnya. Selamat belajar. Oke, adik-adik semua. Jadi, sebelum kalian belajar tentang peluang, pasti kalian pernah mendengar yang namanya ruang sampel. Nah, jadi pada materi peluang ini kita harus paham dulu yang namanya ruang sampel. Nah, jadi apakah itu ruang sampel? Nah, ruang sampel itu adalah himpunan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Nah, biasanya dilambangkan dengan S. Nah, terus selain ruang sampel juga harus tahu tentang banyaknya ruang sampel. Jadi banyaknya ruang sampel itu dilambangkan dengan NS. Oke, sampai di sini paham tentang pengertiannya? Oke, langsung saja kita ke contoh ruang sampelnya ya. Oke, jadi umpamanya di sini ada pelemparan sebuah koin. Nah, kalian telah tahu kan, koin itu ada dua bagian, yaitu bagian angka ya, seperti yang bisa kalian lihat, dan juga bagian gambar. Nah, kalau kita lemparkan ya, satu kali pelemparan satu koin ya. Nah, kemungkinan pertama itu bisa muncul angka atau bisa juga muncul gambar. Nah, itulah yang dinamakan ruang sampel. Jadi, ruang sampelnya itu kemungkinan pelemparan satu koin bisa jadi gambar dan bisa jadi angka. Berarti sampelnya angka dan gambar. Oke, kita singkat saja. A itu angka, G itu gambar. Nah, banyak sampelnya, banyak ruang sampelnya itu ada 1, 2. Berarti ada 2. Bagaimana kalau dia 2 koin? Pelemparan 2 koin. Nah, jadi kalau 2 koin berarti kalau kalian lemparkan 2 koin. Nah, ini 2 koin ya. Kalau kalian lemparkan 2 koin, bisa jadi kedua-duanya itu angka. Oke. Bisa jadi kedua-duanya angka, angka. Atau kedua-duanya gambar. Oke, kedua-duanya gambar. Atau salah satunya koin yang pertama itu gambar, koin yang kedua itu angka. Berarti gambar angka. Atau bisa jadi yang pertama itu gambar, yang kedua itu angka. Oke. Nah, ada lagi enggak selain ini? Oh, udah pas ya, udah pas 4. Jadi nggak ada lagi untuk sampel dari pelemparan 2 koin. Berarti banyak ruang sampelnya itu adalah 4. Oke. Nah, biar kita lebih paham, kita bahas contoh soal tentang ruang sampel. Oke. Nah, jadi pada contoh ruang sampel kali ini sengaja kita bedain dengan koin. Jadi ini ada sebuah kantong berisi 7 buah bola yang diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jika diambil 2 bola secara acak, banyak titik sampelnya adalah. Oke, yang maksudnya itu banyak ruang sampelnya adalah ya. Katanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bola. Mau kita ambil 2 ya. Mau diambil 2 bola. Nah, sama seperti koin. Koin kan ada 2 mata nih, angka dan gambar. Sedangkan di sini katanya ada 7 bola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagaimanakah menentukan banyaknya ruang sampel? Nah, jadi
banyaknya ruang sampel itu kita ambil dari banyaknya bola, berarti ada 7, dipangkatkan dengan berapa yang mau kita ambil, diambil 2. Berarti kita ambil 2 ya. Nah, jadi 7 pangkat 2. Ayo, 7 kali 7 49. Nah, inilah banyak ruang sampel dari pengambilan 2 bola dari 7 bola. Bagaimana kalau mau diambil 1 bola aja? Mau diambil 1 bola, kita ubah pertanyaannya. Ada 7 bola, mau kita ambil 1 bola. Berapakah banyak titik sampelnya? Berarti banyak titik sampelnya karena ada 7 bola, mau kita ambil 1, berarti pangkat 1. Karena dia cuma 1 bola ya. Berarti titik sampelnya itu 7. Nah, karena kemungkinannya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi cuma 7 ya. Nah, kalau ini kan bisa jadi bola 1 dengan 1, bola 1 dengan 2, bola 1 dengan 3, bola 1 dengan 4, dan seterusnya sampai 49 kali. Nah, itulah yang dinamakan dengan banyaknya ruang sampel dan ruang sampel. Oke, sampai di sini paham? Kalau paham, kita lanjut ke peluang. Oke, langsung saja kita bahas tentang peluang suatu kejadian. Nah, jadi di sini peluang biasanya dilambangkan dengan P dan suatu kejadian biasanya dilambangkan dengan huruf A, B, C, atau bebas. Terserah kalian, yang penting dia huruf besar. Oke, nah jadi peluang suatu kejadian itu memiliki rumus. Misalkan suatu kejadian itu kita lambangkan dengan A. Jadi peluang kejadian A. Nah, misalkan ada kejadian A. Jadi peluang kejadian A itu rumusnya sama dengan banyaknya kemungkinan dari kejadian A dan dibagi dengan banyaknya titik sampel dari peluang tadi. Oke, ini rumusnya. Oke, agar kalian bisa lebih paham, kita langsung bahas contoh-contoh soal dari peluang suatu kejadian. Oke, langsung saja kita ke contoh yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Jadi pada gambar berikut itu ada sebuah lingkaran bernomorkan 1 sampai 8. Jika benda tersebut diputar, peluang panah menunjukkan bilangan lebih dari 5. Nah, jadi kejadian di sini adalah panah menunjukkan bilangan lebih dari 5. Jadi misalkan kejadiannya kita misalkan dengan kejadian A. Nah, maka berapakah peluang kejadian A tersebut? Oke. Yang pertama-tama kita tentukan dulu titik sampelnya, banyak sampelnya. Jadi banyak sampelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, sesuai dari gambar tadi ada 8 nomor ya. Dan titik sampelnya adalah 8. Nah, terus berapakah peluang munculnya kejadian A? Nah, peluang munculnya kejadian A itu adalah bilangan lebih dari 5. Bilangan yang lebih dari 5 adalah 6, 7, dan 8. Oke. 6, 7, dan 8 berarti ada 3. Oke. Berarti banyaknya kejadian A itu ada 3, 6, 7, dan 8. Nah, maka peluangnya itu sama dengan NA per NS. Nah, sesuai rumus yang tadi, rumus peluang NA per NS itu berarti sama dengan NA-nya itu ada 3 dan NS-nya itu 8. Nah, maka peluang kejadian panah menunjukkan bilangan lebih dari 5 adalah 3/8. Yaitu jawabannya C. Oke, baiklah, lanjut kita ke nomor 2. Jika sebuah huruf dipilih secara acak dari huruf-huruf pada kata Kalimantan, nilai kemungkinan bahwa yang dipilih huruf A adalah. Jadi, di sini kita misalkan kejadian terpilihnya huruf A adalah A. Maka rumus peluang dari A itu sama dengan NA per NS. Oke, tentukan dulu
banyak dari kejadian A. Kejadian terpilihnya huruf A dari kata Kalimantan. Nah, terpilihnya huruf A. Jadi banyaknya huruf A ada berapa? 1, 2, 3. Maka anggota dari NA itu ada 3. Dan NS-nya itu titik sampelnya. Nah, ingat titik sampelnya tadi banyaknya kemungkinan. Ada huruf K, A, L, I, M, N, T, A, N. Jadi totalnya ada 10 huruf. Berarti kemungkinannya itu 10 huruf. Kemungkinan totalnya. Maka peluangnya itu sama dengan 3/10. NA-nya 3, NS-nya 10. Kita lanjut ke nomor yang ketiga. Jadi di sini soalnya, pada percobaan melempar 2 dadu bersama-sama, tentukan peluang mendapat mata dadu A berjumlah 7, B kedua mata dadu ganjil. Nah, kalau kalian ketemu soal yang seperti ini, kalian tentukan dulu ruang sampelnya. Nah, jadi kan ada 2 buah dadu ya. Kalau dadu itu matanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau satu dadu berarti ada 6 ya. Berarti NS-nya itu sama dengan 6. Terus di soalnya itu ada 2 buah dadu. Berarti NS-nya sama dengan 6 pangkat 2 buah dadu. Nah, seperti penjelasan di awal tadi untuk menentukan nilai atau menentukan banyak titik sampelnya. Berarti 6 pangkat 2. Berarti NS-nya itu 36. Nah, kalau kita jabarkan jadinya seperti ini. Dadu 1 dan dadu 2. Nah, bisa jadi yang muncul itu kedua-duanya 1 atau 1 dan 2, atau dadu satunya 1, dadu 2-nya 3, dadu satunya 1, dadu 2-nya 4, dan sampai 6,6. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke sini totalnya adalah 36. Nah, inilah namanya ruang sampelnya. Oke. Terus kita ke nomor yang A, 3A. Oke, 3A. Nah, 3A itu berjumlah 7. Peluang mendapat mata dadu berjumlah 7. Oke, jadi yang A, peluang mendapat mata dadu berjumlah 7. Oke, kita cari anggota dari kejadian A-nya, yaitu mata dadu jika dijumlahkan hasilnya 7. Oke, kita mulai dari atas. Nah, kita ketemu 1 dan 6. Kalau kita jumlahin itu 7 ya. Berarti 1 dan 6. Oke, kita cari lagi 2 dan 5. Oke, 2 dan 5 dijumlahin hasilnya 7. Terus kita cari lagi di barisan ketiga, yaitu 3 dan 4. Oke, 3 dan 4. Kita cari lagi di barisan keempat. Yang berjumlah 7 adalah 4 dan 3. Seterusnya kita cari di barisan kelima ada 5 dan 2. Di barisan terakhir ada 6 dan 1. Oke, jadi banyaknya anggota dari A itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi banyaknya anggota NA itu sama dengan 6. Nah, NS-nya tadi itu sama dengan 36. Nah, maka jawaban A itu adalah peluang mendapatkan mata dadu berjumlah 7 adalah NA per NS. NA-nya 6 dan NS-nya 36. Berarti ini bisa disederhanain ya. Sama-sama dibagikan 6. Dibagikan 6 jadi 1. Dibagikan 6 jadi 6. 36 bagi 6, 6. Oke, jadi jawabannya adalah 1/6. Oke, kita lanjut ke yang B. Itu kedua mata dadu ganjil. Berarti dua-duanya itu ganjil.
Nah, jadi kita misalkan kejadian yang B ini adalah kejadian B. Oke, kita cari anggota dari B. Yang kedua mata dadunya ganjil. Oke, kita cek dari atas. Oke, 1-1 dua-duanya ganjil. 1-3 dua-duanya ganjil. 1-5 dua-duanya ganjil. Oke, tidak ada lagi. Oke, barisan kedua karena dia dimulai dari 2, maka salah satunya adalah genap. Berarti barisan kedua tidak ada. Barisan ketiga 3 dan 1 dua-duanya ganjil. 3 dan 3 dua-duanya ganjil. 3 dan 5 dua-duanya ganjil. Oke, barisan keempat. Nah, karena 4 itu adalah angka genap, maka dua-duanya tidak ganjil ya. Lanjut ke barisan kelima. Nah, barisan kelima 5 dan 1 itu dua-duanya ganjil. 5 dan 3 dua-duanya ganjil. 5 dan 5 dua-duanya ganjil. Lanjut ke barisan ke-6. Nah, barisan yang ke-6 ini dimulai dari angka genap, berarti salah satunya itu tidak ganjil. Oke, jadi inilah anggota dari kejadian 2 mata dadu bernilai ganjil. Oke, jadi banyaknya anggota B itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti NB-nya 9, NS-nya tetap, NS-nya itu 36 ya, karena jumlah sampelnya adalah 36 jumlah dari semua ini. Berarti peluang dari kedua mata dadu ganjil adalah PB. Nah, kita ganti hurufnya B karena kita tadi kan misalkan B. Kalau yang di atas kan kita misalkan A. Oke, berarti sama dengan NB dibagi NS. Berarti sama dengan NB-nya 9 dan NS-nya 36. 9 per 36 bisa kita sederhanakan. Keduanya kita bagikan 9. Bagi 9 1, 36 bagi 9 4. Jadilah 1/4. Oke, seperti itu nomor 3. Selanjutnya kita ke nomor 4. Jadi pertanyaannya, dari satu set kartu Bridge, kartu ini ya, diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang mendapatkan kartu as. Yang B, kartu bergambar. Jadi kartu as, ini kartu bergambar. Ini yang dimaksud ya. Kita mulai dari yang A, munculnya as. Nah, jadi kita tentukan dulu titik sampelnya. Ya, titik sampel dari banyaknya kartu Bridge itu adalah 52. Jadi joker tidak dihitung ya. Jadi totalnya 52. Dan kita misalkan kejadian munculnya A itu adalah kejadian A. Oke, maka nilai atau banyaknya kejadian A, yaitu kejadian munculnya as, adalah ada berapa kira-kira? As hitam ada 2, berarti as merah ada 2 juga. Berarti total as ada 4. Maka munculnya as itu ada 4. Maka peluang kejadian munculnya as itu sama dengan NA per NS sama dengan 4 per 52. Oke, 4 per 52 ini bisa disederhanakan. Jadi keduanya kita bagikan 4. 4 bagi 4 itu 1. 52 bagi 4 itu 13. Oke, selanjutnya yang B. Yang B pertanyaannya munculnya kartu bergambar. Oke, kartu NS-nya sama 52 ya. Terus kita misalkan kejadian munculnya kartu bergambar itu kejadian C. Berarti banyaknya anggota C berapa kira-kira? Oke, yang merah yang bentuk layangan itu ada 3. Bentuk hati juga 3. Berarti yang merah ada 6 dan yang hitam juga 6. Berarti totalnya kartu bergambar itu ada 12. Nah, maka peluang dari munculnya kartu bergambar adalah peluang C itu sama dengan NC per NS. Itu sama dengan 12 per 52.
Oke, keduanya kita bagikan dengan 4, bisa ya, kita sederhanain. Ini jadi 3, 12 bagi 4, 3, 52 bagi 4, 13. Oke, jadi peluang munculnya as itu 1/13, peluang munculnya kartu bergambar itu adalah 3/13. Oke, seperti ini nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu sebuah kardus berisi 60 buah-buahan terdiri dari 8 buah jambu, 12 buah jeruk, dan 16 buah apel, dan sisanya mangga. Jika diambil sebuah secara acak, peluang terambilnya mangga adalah, jadi buah-buahannya totalnya ada 60. Jambunya ada 8. Jeruknya ada 12. Apelnya itu sama dengan 16. Sisanya mangga. Oke, jadi kita tentukan dulu banyaknya mangga ini berapa. Oke, karena total buahnya itu 60, ya, maka NS-nya itu sama dengan 60. Terus yang ditanyakan itu peluang terambilnya mangga. Oke, kita misalkan peluang mangga itu adalah A, maka banyak anggota mangga itu berapa? Nah, kita tentukan dulu banyaknya mangga ya. Oke, jadi 60 dikurang 8 dikurang 12 dikurang 16. Berarti sama dengan 60 kurang 8 kurang 12 kurang 16, kalian hitung sendiri, itu hasilnya 24. Nah, maka karena sisanya itu adalah mangga, maka banyak mangga itu 24. Jadi Na itu sama dengan 24. Maka peluang terambilnya mangga itu sama dengan Na per Ns. Berarti sama dengan 24 bagi 60. Oke. Keduanya bisa disederhanain, dua-duanya dibagikan dengan 12. Bagi 12 ini 2, 60 bagi 12 itu sama dengan 5. Jadi peluang terambilnya mangga adalah 2/5. Oke semuanya, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang materi peluang. Jadi jangan sampai kalian tidak paham lagi tentang materi peluang ini. Kalau kalian belum paham, silakan kerjakan contoh-contoh soal lainnya. Jika ada beberapa pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Atau jika ada beberapa yang harus saya perbaiki, kalian juga silakan komentar di kolom komentar. Jadi karena manusia, ya, jadi semua manusia itu tidak ada yang sempurna, termasuk saya. Oke, jangan lupa di like, di subscribe, dan di-share ke teman-temannya agar teman-temannya juga pada tahu materi ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.